Oke, jadi gue baru dapet pertanyaan yang cukup menarik dari @Lenis Journey yang komentar di salah satu video gue. Kak, boleh nggak tolong bikin video lebih bagus baca buku fisik atau e-book? Jujur, aku lebih suka baca buku fisik. Oke, tapi untuk punya buku fisik juga harus ada effort buat beli, keluar uang, dan yang ada malah jadi nggak rutin karena terkendala uang. Sedangkan kalau e-book gampang diakses, ini gampang diakses, gue jadi kepo. Gampang diakses tuh maksudnya gimana ya? Apakah beli Kindle atau mungkin mengunduh secara ilegal? Nggak tahu. Itu hanya pertanyaan yang muncul saat melihat e-book gampang diakses. Tapi bagaimana untuk orang yang nggak terlalu suka di depan layar HP? Atau paksakan saja? Oke, ini jawabannya kalau di permukaan ya kelihatannya cukup simpel karena ini sebenarnya adalah masalah selera dan akses. Jadi ini sebenarnya udah tahu ya kalau emang lebih seneng baca buku fisik. Cuma buku fisik itu mahal. Tapi kalau kita balik ke pertanyaan awal, lebih bagus baca buku fisik atau e-book? Maaf Kak Lenis Journey, tapi itu adalah sebuah pilihan masing-masing. Menurut saya yang penting itu baca. Jadi mau baca buku fisik, mau e-book, dan jujur mau dengerin audiobook itu terserah. Karena setiap orang punya preferensi masing-masing. Saya tidak mau menilai atau menjudge pilihan teman-teman. Mau e-book, mau buku fisik, mau dibacain, mau ya dibacain kayak audiobook, itu pilihan masing-masing. Jadi sebenarnya nggak ada yang lebih bagus. Yang paling bagus adalah apapun pilihannya, bukunya bisa dibaca sampai selesai dan kita bisa mendapatkan sesuatu dari apa yang dibaca. Gak mesti paham seutuhnya, enggak. Emang siapa kita cuy? Dosen aja belum tentu ngeh atau ngerti satu buku kan. Atau bahkan penulisnya pun juga mungkin gak 100% bisa menjelaskan kembali isi bukunya. Tapi ya lebih bagus kalau misalkan kita rajin baca dan emang buku yang dibaca itu lumayan banyak, berkualitas dan berkuantitas tinggi, serta sampai selesai itu. Nah, untuk masalah suka buku fisik tapi ada kendala soal beli atau keluar uang, kalau menurut saya coba aja Kak mungkin cari buku fisik yang dijual pre-love atau dijual bekas dari orang lain. Kayak misalkan di berbagai toko-toko daring ya, kayak misalkan contoh toko Pak Edi atau Shopee, itu kan nggak sedikit yang jual buku-buku bekas. Dan kalau emang misalkan seneng banget tertarik sama bukunya, terus misalkan di luar budget, nggak ada salahnya untuk coba tanya dan negosiasi. Karena biasanya orang yang ingin melepas bukunya itu biasanya raknya udah kelebihan. Jadi ingin dilepas aja daripada menu-menuhin ya kan. Jadi nggak ada salahnya untuk coba negosiasi ya Kak. Negosiasinya juga simple Kak. Maaf, kira-kira bisa kurang segini nggak ya nilainya disesuaikan dengan budget Kak Lenis Journey. Gak ada salahnya loh untuk negosiasi karena yang terburuk, hasil terburuk dari negosiasi adalah ya ditolak penawaran harga barunya. Dan ya udah kalau emang ditolak mungkin bukan rezeki kita, cuma nggak ada salahnya Kak untuk coba negosiasi. Terus eh, saya sendiri nggak tahu Kak Lenis Journey ini tinggal di mana. Cuma kalau misalkan di dekat tempat Kak Lenis Journey terdapat perpustakaan, mungkin Kak Lenis Journey orang Jakarta, terus tinggal deket Cikini, coba aja ke perpustakaan Cikini, itu koleksi bukunya ya untuk perpustakaan di ibu kota sebenarnya kurang banget sih, tapi lumayan lah untuk kita bisa baca secara gratis dan bahkan meminjam bukunya. Jadi kalau kita ke perpustakaan itu tentunya akan mengurangi uang kita, mengurangi pengeluaran kita untuk membeli buku. Dan di sisi satu kita bisa tetap membaca buku fisik dan dapat
cerita atau ilmu apapun yang ingin kita dapatkan. Tapi emang agak susah ya kalau misalkan tempat tinggal Kak Lenis Journey agak jauh dari perpustakaan. Agak sulit memang. Terus kalau untuk e-book gampang diakses, tapi untuk orang yang nggak terlalu tapi bagaimana untuk orang yang nggak terlalu suka di depan layar? Oke, bagaimanapun cara Kak Lenis Journey mengakses itu bukan urusan saya. Tapi intinya mudah kan ya buat Kak Lenis Journey. Kalau emang gak ada pilihan lain ya mau nggak mau Kak harus dipaksakan, ya kan? Apalagi misalkan udah dibilang sebelumnya kalau misalkan eh, effort untuk beli atau keluar uang itu kan menjadi sebuah kendala. Jadi untuk mengatasi kendala tersebut mau nggak mau Kak Lenis Journey baca di layar, beneran deh baca di HP. Saya pun juga meskipun ada Kindle untuk membaca e-book, tapi tidak jarang menggunakan HP juga untuk baca e-book karena Kindle emang enak kayak baca buku fisik ya, kadang feel-nya walaupun saya pun juga anaknya lebih suka baca buku fisik, tapi menggunakan HP meskipun awalnya saya agak males ya, itu juga cukup membantu saya untuk tetap bisa membaca dimanapun. Kayak misalkan di kereta ya kan suka capek. Kalau misalkan keluarin Kindle tuh agak ribet. Kayak tasnya kebuka ya kan. Terus keluarin Kindle terus harus nutup lagi. Kalau misalkan kita berdiri di kereta apalagi kalau keretanya rame itu ribet. Makanya kalau misalkan mirip-mirip ya situasinya seperti saya. Misalkan naik kereta gitu. Kalau lagi pergi meskipun saya nggak rutin naik kereta yang pagi kayak kerja naik kayak ke tempat kerja harus naik kereta gitu itu masa lalu saya cuma kalau berbicara dari masa lalu saya ya HP saya gunakan untuk baca kan sebenarnya nggak beda jauh juga kayak misalkan kita buka X atau Twitter buka Threads buka Instagram itu kan enak ya ada di genggaman kita dan untuk soal membaca e-book di HP mau nggak mau harus dibiasakan sih Kak apalagi kalau misalkan ingin mencoba untuk berhemat dalam pengeluaran uang di bidang buku ya. Maksudnya untuk pengeluaran beli buku mau dikurangi. Mau nggak mau harus di ya diterima aja lah Kak Lenis Journey. Namanya hidup kan tidak sempurna ya. Apalagi kalau misalkan kita masih benar-benar memilah mana sih yang sekiranya lebih lebih optimal pengeluarannya. Kalau misalkan dari pertanyaan tadi kan balik lagi ingin mencoba menghemat di bidang uangnya, tapi ingin tetap baca. Jadi mau nggak mau gunakan apa yang ada Kak. Jadi gunakanlah HP Kak Lenis Journey. Semangat ya Kak. Emang mungkin awalnya nggak terlalu suka baca depan layar, tapi mungkin bisa diakali dengan setiap baca tuh ini nggak tahu sih, ini masalah Lenis Journey apa enggak, cuma mungkin bisa membantu. Dibuat jadi airplane mode, terus kalau misalkan aplikasi Android, HP-nya Android bisa download screen kayak penggelap screen gitu. Aduh lupa lagi quote-nya, keywordnya cuma bisa di Google aja dulu di Google Translate kayak penggelap screen. Terus nanti kalau udah ada artinya dalam bahasa Inggris bisa dicari di Play Store. Karena mungkin bisa jadi ya Kak Lenis Journey kurang suka untuk baca depan layar karena mungkin layarnya terlalu terang. Atau kurang suka karena kadang fontnya terlalu kecil. Ya itu adalah sedikit cara untuk mungkin mengoptimalkan kenikmatan membaca atau meningkatkan lah, bukan mengoptimalkan, meningkatkan kenikmatan membaca di layar HP. Jadi coba selain dipaksakan ya Kak Leni di Lenis Journey maksudnya coba diatur sedemikian rupa biar HP itu memberikan sebuah kenyamanan tersendiri dari aplikasi-aplikasi yang ada. Mau Android, mau iOS, ada sih aplikasi untuk membuat layar menjadi lebih nyaman. Itu dulu sih Kak Lenis Journey. Jadi kadang memang kita harus kreatif ya di segala keterbatasan. Jadi kalau emang mau berhemat jangan dipaksakan untuk mengeluarkan duit untuk beli buku fisik.
Seperti yang tadi udah saya bilang di awal, dan manfaatkan apa yang ada. Kalau emang adanya HP, ya udah gunakan ya Kak. Bersyukurlah ada HP tersebut, bersyukurlah ada HP. Jadi kayak kita secara tidak langsung mengubah atau men-shift, mengubah sedikit pola pikir kita. Oke, alhamdulillah ada HP, bersyukur ada HP. Dengan HP ini bisa mengakses banyak ebook. Dengan HP ini bisa mengakses ebook ini dimanapun. Meskipun iya kurang nyaman, tapi kalau nggak ada HP ini akan sulit untuk baca. Jadi coba Kak, sekarang melihat HP itu sebagai sebuah platform atau ya teman kita untuk membaca buku. Itu aja sih Kak, Lenis Journey. Semoga ocehan saya bisa menjawab pertanyaan Kak Lenis Journey. Kalau misalkan teman-teman mungkin punya masalah yang serupa atau punya solusi atau punya pengalaman yang mirip-mirip atau nggak mirip tapi pengen komen pun, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih yang udah nonton sampai titik ini. Semoga bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat, terima kasih udah nonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.